Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, deg-degan banget. Deg-degan kenapa? Iya kan kita ngomong di shoot pakai kamera, ngomong pakai ini apa? Mikrofon. Jadi kayak gimana ya, deg-degan gitu loh. Pengalaman baru sih ini. Iya sih. Luar biasa. Pengalaman di syuting serasa artis gitu, serasa Deddy Corbuzier podcast. Jadi podcast. Iya, nanti kita kayaknya perlu buat acara nggak sih podcast kita? Bisa. Asik. Siap. Oh iya, kita belum perkenalan ya. Oh iya belum ya. Gimana kalau kita perkenalan dulu, mulai dari kamu deh. Oke, perkenalkan nama saya Faizur Rahmat, saya dari organisasi OSIS, perwakilan organisasi OSIS. Hai Ijur. Ini sebelahnya Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Deatriana Sari dari perwakilan organisasi Rohis. Dan yang terakhir, perkenalkan nama saya Anggi Oktavia dari perwakilan organisasi OSIS. Nah, kan sebentar lagi kita mau bulan Ramadan nih. Tinggal berapa hari lagi sih? Kurang lebih 2 hari lagi sih, atau 1 hari lagi. Masih menunggu hasil sidang isbat juga. Hasil yang tepat. Masya Allah, Alhamdulillah banget. Kita masih dikasih umur, masih dikasih kesempatan buat ngelaksanain Ramadan lagi. Ya, Alhamdulillah. Meskipun ya suasananya masih dalam suasana pandemi ya. Pandemi memang masih belum berakhir, cuman kita juga bukan berarti cuman gak bisa apa-apa, terhalang karena kondisi pandemi. Kita juga harus tetap melaksanakan aktivitas ya, meskipun ada beberapa yang meski dibatasi. Nah, dalam kondisi ini, dalam Ramadan juga nih, suasana Ramadan, ada gak sih kegiatan-kegiatan khusus atau kegiatan apa gitu yang mau dilaksanain Diman? Ada, kita dari OSIS dan Rohis juga sudah sudah memikirkan untuk kegiatan ke depan selama bulan Ramadan. Salah satunya ada BTQ, Iya. terus ada bagi-bagi takjil, terus berbagi zakat, dan juga ada program taktis. Cukup banyak ya kegiatannya. Cuman kan ini kita namanya juga manusia, cuman bisa berencana sama berusaha. Ya mudah-mudahan kegiatan yang kami rencanakan bisa berjalan dengan baik ya, bisa amin. lancar tanpa hambatan. Tapi selain itu juga kita sangat-sangat membutuhkan partisipasi dari teman-teman ya, dari semua, bahkan semua warga Manfaat Kebumen, supaya kegiatan-kegiatan ini juga bisa terlaksana dengan baik ya. Bisa menghasilkan lah, mendapatkan hasil yang terbaik biar bisa berguna juga bagi kita sendiri. Boleh dong dijelasin satu-satu kegiatannya tadi gimana aja ya, mulai dari BTQ ya tadi. Iya, BTQ. Mungkin dari Mbak Dea sendiri dari organisasi Rohis kan ya. Jadi kegiatan Ramadan ini kita OSIS kerjasama sama Rohis. Jadi kita OSIS juga nggak kerjasama sendiri, kita juga bareng-bareng sama organisasi lain biar bisa saling mengisi gitu kan. Mungkin kalau dari Rohis kan organisasi yang kayak di masjid itu, dekat dengan masjid Islam kan sangat-sangat cocok ya dengan sananya sama Ramadan. Jadi kita juga kerjasama. Boleh tadi dijelasin BTQ. BTQ itu apa ya? Kalau BTQ itu kan baca tulis Quran, singkatan dari baca tulis Quran. Nah, di sini kita itu untuk memberi edukasi kepada adik-adik sekalian. Kalau mungkin kebanyakan dari adik-adik kita atau bahkan kita sendiri juga masih belum terlalu bisa menyebutkan huruf hijaiyah secara sempurna. Nah, jadi di situ kita akan mengajarkan adik-adik kita untuk mengucapkan huruf hijaiyah itu secara benar. Jadinya agar ketika membaca Quran juga sesuai dengan apa yang ada gitu. Berarti ini kita ngajarin kayak dari ikhlas satu lagi ya istilahnya ya. Itu dari awal banget, dari dasar, mulai dari mengenalkan huruf-hurufnya, dari panjang pendeknya, dari tajwid-tajwidnya. Untuk peserta kegiatannya sendiri itu siapa aja ya?
atau gimana? Apa semua siswa atau dari organisasinya saja atau gimana? Untuk pesertanya itu kita mengambilnya untuk khusus untuk kelas 10 saja. Jadinya agar lebih fokus saja. Kalau misalnya untuk semuanya mungkin kita akan lebih repot lagi. Kalau untuk semua ya mungkin kita bakal lebih membutuhkan bantuan kepada Bapak Ibu guru, bukan untuk semuanya juga sih. Bahkan untuk ini aja khusus kelas 10 kita juga masih membutuhkan bimbingan Bapak Ibu guru sekalian. Agar apa yang kita ajarkan itu tidak salah aja, bukan asalin aja asal baca gitu. Karena kita juga di sini masih sama-sama belajar ya. Kita semua di sini siswa masih perlu bimbingan, masih mungkin banyak-banyak salah ya. Baik, kita manusia tak luput dari salah dan dosa. Terus selanjutnya ada kegiatan apa lagi ya, Mas? Selanjutnya kita punya program untuk bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil. Keren. Bagi-bagi takjil ini sebenarnya sudah turun-temurun dari tahun-tahun lalu ya. Jadi kita juga ingin mengadakan juga bagi-bagi takjil ini, kita bagikan kepada warga sekitar dan juga kepada para pengendara, karena kita juga letaknya strategis dengan jalan raya. Jadi kita bagi-bagikan di sekitar madrasah aja. Buat takjilnya sendiri itu gimana, beli atau buat? Kalau takjilnya sendiri ada sebagian yang kita buat sendiri, dan ada juga yang kita bikin. Kita minta tolong kepada Bu Atin selaku staf TU. Kan Bu Atin juga sudah sering memasok makanannya ke koperasi gitu. Jadi kita mau kolaborasi. Jadinya di sini juga kita saling kolaborasi, bukan hanya antara organisasi tapi juga antar guru. Jadinya biar ada saling kerjasama gitu, kok ada kekompakan di dalamnya. Masya Allah, ini merupakan kegiatan yang mulia-mulia sekali ya. Berbagi di tengah bulan suci Ramadan. Berbaginya sendiri aja itu udah pahala ya. Kalau dilakukan dengan ikhlas, apalagi ini di tengah nuansa bulan Ramadan. Semoga yang tadi kita rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Tadi selanjutnya ada kegiatan apa lagi ya, Mas? Ada berbagi zakat. Jadi zakat ini kita sudah menyediakan zakat untuk masyarakat yang kurang mampu di sekitar karena di sekitar madrasah ini kan masih ada yang kurang mampu. Jadi kita berniat untuk memberikan sedikit dari apa yang kita punya gitu untuk membantu mereka. Berarti zakatnya ini dikumpulkan dari siswa-siswa ya? Betul. Jadi siswa-siswa Manfaat Kebumen berzakatnya diman, terus nanti kita membantu untuk memberikan kepada yang lebih membutuhkan. Dari kepanitiaannya sendiri juga kita nggak berdua ya, OSIS sama Rois aja. Contohnya tadi kayak kegiatan Amaliah Ramadan yang bagi-bagi takjil, itu tuh panitianya nggak cuma dari panitia OSIS dan Rohis, tapi juga dari organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di Manfaat Kebumen. Sebenarnya ini sangat sesuai sekali dengan visi misi saya sama Pak Ketua Raihan tentang meningkatkan kerjasama dan solidaritas antar organisasi dan ekstrakurikuler di Manfaat Kebumen. Organisasinya apa aja sih ya di Manfaat? Organisasi di Manfaat cukup banyak ya. Juga ekstrakurikulernya sangat beragam. Organisasinya sendiri itu ada OSIS, Rohis, terus ada Pramuka, PMR, ada PKS juga, terus ada karya ilmiah remaja, ada Hadroh juga benar, terus masih banyak yang lain. Jadi kita kerjasamanya sama semua pengurus, sama semua anggota atau gimana nih? Apalagi kan kalau diambil dari semua pengurus dari organisasi yang ada di Manfaat kan banyak banget ya? Iya benar. Jadi untuk pembagiannya kita tidak mengambil semua anggota-anggota dari organisasi tersebut, tapi kita ambil perwakilannya saja. Misalnya kayak dari organisasi PKS kita ambil 4 anak, dari Pramuka kita ambil 4 anak, dari PMR jadi kita 4, jadinya masing-masing ekskul atau
organisasi, kita ambil setiap organisasi itu ada 4 anak. Iya, gitu. Jadinya biar saling apa sih, gimana rasanya itu berbagi kepada sesama. Iya, benar. Pasti senang kan ya, apalagi kalau misalnya kita berbagi ke teman aja kita udah senang, apalagi Iya, sama banyak benar. orang gitu. Meskipun di tengah kondisi pandemi kita juga tetap ini ya, Iya. tetap banyak kegiatan gitu, walaupun ya pakai masker, terus juga jaga jarak, terus juga rutin kayak minum-minum vitamin. Iya, Iya, benar. Terus ini juga kan mau puasa nih, puasa kan mungkin kita nggak makan dari habis subuh sampai sebelum maghrib kan. Sampai setelah maghrib. Nah, jadi kan kita kayak harus lebih bisa menjaga Stamina. kondisi, iya kan, kondisi badan. Kalau dari teman-teman sendiri ada persiapan nggak sih buat persiapan Ramadan? Kan tadi kita udah bahas tentang organisasi nih. Iya. Kalau dari pribadinya masing-masing nih, apa sih yang dipersiapin atau ada nggak sih target-target khusus yang mau dicapai di Ramadan ini? Ya, mungkin dari Mbak Dea. Untuk target sih mungkin menjadi lebih memperbanyak lagi beramal seperti membaca Quran, itu kan termasuk amal juga. Nah, jadi itu ya mungkin juga melaksanakan sholat-sholat yang sunnah atau fardu juga lebih tepat waktu lagi. Apalagi kan kita udah balik. Tadi Uh, pas banget pelajaran Pak Lindang di kelas bahasa Inggris, tapi kita dikasih tahu kalau ini kan kita udah masuk, udah balik nih, udah punya buku catatan sendiri. Iya, Jadi iya. lebih dikuatin lagi sholatnya, puasanya. Apalagi kan rukun iman itu kan rukun Islam kan syahadat, sholat, baru puasa. Iya. Jadi jangan sampai kita puasa tapi kita lupa sama sholat. Iya. Padahal sholat sendiri juga itu sebagai tiang agama. Nah, Yang agamanya. kalau dari Mas Faizur ada nggak sih persiapan atau target yang mau dicapai gitu di bulan Ramadan ini? Kalau target saya di bulan Ramadan tahun ini tentunya ingin apa ya, seperti tahun lalu ya, bisa menyelesaikan puasa dengan full, terus juga persiapannya apa ya, persiapannya mulai dari kayak vitamin gitu lah, kayak Oh. vitamin. Terus kan kadang juga misal kalau udah siang-siang kan suka lemas gitu, Iya. jadi kita sudah persiapan vitamin gitu. Staminanya berarti harus lebih dijaga. Iya, ya. benar-benar. Kalau aku sendiri sih pengen banget kalau puasa ini tuh bisa dioptimalin lagi ibadahnya, terus juga Ya. bisa kayak menghafal Al-Quran. Oh iya, kita juga ada kegiatan menghafal Al-Quran Ya, ya, Ada. tahfidz ya. Iya, kita ada kegiatan tahfidz. Wih, mantap banget. Jadi kegiatan OSIS juga nggak cuman di luar madrasah kayak tadi berbagi zakat atau berbagi tajil, tapi juga ada buat kita di Iya, dalaman sendiri, ya, di dalam buat diri kita sendiri gitu, untuk meningkatkan rasa iman dan takwa kita pada Allah dengan cara membaca dan menghafal Al-Quran. Dan juga mengamalkan isi Al-Qur'annya juga. Udah lengkap banget ya, mulai dari tadi ada kegiatan BTQ, yaitu kayak mengenalin apa aja sih huruf-huruf hijaiyah. Hijaiyah. Terus kemudian ada kegiatan tahfidz yang di dalamnya tuh ada menghafal Al-Quran ya. Iya, betul-betul. Terus ada kegiatan amaliah Ramadan, berbagi tajil. Ada juga kegiatan pengumpulan dan pembagian zakat. Iya, benar. Ya, kita berdoa lagi sama-sama semoga Ramadan ini kita bisa ibadah dengan Ya, amin. sebaik-baiknya, lebih baik daripada tahun yang lalu, dan semoga terus akan semakin baik Ya, ya. amin. Kita juga berdoa dan berharap semoga ini kondisinya nggak Lebih membaik lagi. Iya. Terus membaik lah. Terus membaik. Dan juga semoga ya bisa berkumpul kembali dengan para keluarga. Mungkin kan ada saudara-saudara kita iya. yang di luar kota. ya yang di luar kota pengen banget bisa berkumpul dengan Bisa mudik keluarganya. ya. Iya, Ya, bisa mudik. bisa mudik kembali kayak gitu, bisa merasakan hangatnya kumpul kembali bersama keluarga. Iya, apalagi tahun kemarin tuh sampai nggak bisa mudik ya, Iya. karena ada PSBB. Iya, PSBB. Ya, semoga ini kondisinya cepat membaik lah ya. Kita berdoa sama-sama. Apalagi di bulan Ramadan kan bulan yang dimana kalau kita berdoa insya Allah bakal diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala.
Gimana, ada yang mau disampaikan lagi mungkin dari pihak OSIS ataupun Rohis? Sudah lebih dari cukup. Mungkin sudah cukup. Mungkin perbincangan kita pada siang hari ini cuma sampai di sini. Kita insya Allah kalau ada waktu lagi kita sempet-sempet deh ngobrol-ngobrol lagi ya, kayak gini, sharing-sharing tentang apa aja sih kegiatan organisasi yang ada di MAN. Maka dari itu sekian dari saya, dan Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri ya dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.